Coba kalian perhatikan cuplikan gambar berikut ini. Pengetahuan apa sih yang bisa kalian dapatkan dari cuplikan gambar tadi? Penasaran kan? Yuk kita pelajari. Halo, jumpa lagi dengan Kak Retno. Pada bagian sebelumnya, kita telah membahas tentang pola dan struktur ruang dari desa dan kota. Pola dan struktur yang ada itu berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi di desa berbeda dengan kegiatan ekonomi di kota. Perbedaan ini membuat masyarakat kota dan masyarakat desa saling membutuhkan. Pemenuhan kebutuhan ini dapat terjadi jika ada interaksi desa dan kota. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang teori interaksi desa dan kota. Di awal video tadi, kalian sudah melihat sedikit gambar kan? Betul, itu adalah contoh dari interaksi desa dan kota. Sebelum kita mempelajari teori interaksi desa dan kota, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu interaksi. Interaksi adalah hubungan, baik berupa arus orang, barang, jasa, keuangan, atau informasi yang ada di desa dan kota. Menurut Bintarto, interaksi adalah kontak atau hubungan antara dua wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan gejala atau masalah baru. Nah, gejala atau masalah baru ini bisa berdampak positif dan bisa berdampak negatif. Contohnya, desa dengan kondisi yang buruk dihadapkan dengan kota yang memiliki daya tarik ekonomi yang tinggi, sehingga akan menyebabkan urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kemudian, kota yang tercemar dihadapkan dengan desa yang asri, akan menyebabkan ruralisasi atau perpindahan penduduk dari kota ke desa. Nah, faktor apa sih yang mempengaruhi adanya interaksi antara desa dan kota? Betul, yang pertama faktor fisiografis atau topografi dari masing-masing wilayah. Yang kedua, produktivitas wilayah. Yang ketiga, kegiatan sosial ekonomi penduduk. Dan yang keempat, karakter fungsional. Nah, dari keempat faktor ini maka akan terbentuk adanya teori interaksi desa dan kota. Teori yang pertama adalah teori gravitasi. Teori ini menyatakan bahwa adanya interaksi antara desa dan kota itu dipengaruhi oleh jarak dan jumlah penduduk. Kuncinya ada di jarak dan jumlah penduduk. Nah, untuk menghitung teori gravitasi bisa kita gunakan rumus ini. Ini adalah contoh dari teori gravitasi. Terdapat 3 buah kota. Jumlah penduduk kota A sebanyak 1.000 orang, kota B 2.000 orang, dan kota C 3.000 orang. Jarak kota A ke B 25 km, sedangkan jarak kota B ke C 50 km. Manakah dari ketiga kota tersebut yang lebih besar kekuatan interaksinya? Apakah antara kota A dan B atau kota B dan C? Mari kita jawab. Yang pertama, kita menentukan interaksi antara kota A ke kota B dengan rumus IAB sama dengan PA dikali PB dibagi J kuadrat. Dapat kita lihat pada soal bahwa jumlah penduduk kota A sebanyak 1.000 orang, kota B 2.000 orang. Kemudian jarak antara kota A ke kota B adalah 25 km. Lalu bisa kita masukkan ke dalam rumus. 1.000 dikali 2.000 dibagi 25 kuadrat atau 25 kali 25. Lalu kita sederhanakan. 1.000 dibagi 25, 40. 2.000 dibagi 25, 80.
sehingga 40 dikali 80 sama dengan 3200. Nah, itulah kekuatan interaksi antara kota A ke kota B. Kemudian yang kedua, kita menentukan kekuatan interaksi antara kota B dan kota C dengan rumus IBC sama dengan PB dikali PC dibagi J kuadrat. J kuadrat di sini berarti jarak antara kota B dan kota C. Dapat kita lihat di soal bahwa jumlah penduduk kota B 2000 orang dan kota C 3000 orang. Sedangkan jarak antara B ke C 50 km. Sehingga dapat kita masukkan ke dalam rumus, yakni 2000 dikali 3000 dibagi 50 kuadrat atau 50 kali 50. Lalu bisa kita sederhanakan. 2000 dibagi 50 itu 40 dan 3000 dibagi 50 itu 60, sehingga 40 dikali 60 sama dengan 2400. Itulah kekuatan interaksi antara kota B dan kota C. Sehingga apabila dibandingkan, maka kekuatan interaksi kota A dan kota B lebih besar 4/3 kali dibandingkan dengan kekuatan interaksi kota B dan kota C. Bila kita gambarkan seperti ini, kota A ke kota B dengan jarak 25 km. Kemudian kota B ke kota C dengan jarak 50 km. Sehingga semakin pendek atau semakin dekat jarak antara dua kota, maka kekuatan interaksinya akan lebih besar. Nah, seperti itulah proses dari penentuan kekuatan interaksi antar wilayah. Teori yang kedua adalah teori titik henti. Teori ini mengacu pada keseimbangan dua wilayah. Lalu, untuk apa digunakan teori titik henti? Betul, untuk menentukan apakah wilayah tersebut bisa diperkirakan untuk pemanfaatan lokasi bangunan seperti pusat perdagangan, pusat industri, pusat pembangunan rumah sakit, atau sekolah antara dua wilayah. Nah, untuk menghitung teori titik henti, kita bisa menggunakan rumus ini, atau bisa juga menggunakan rumus ini. Ini adalah contoh dari teori titik henti. Pemerintah mendirikan pasar antara desa A dengan kota B. Diketahui jarak dari wilayah A ke B adalah 50 km. Jumlah penduduk A sebanyak 1000 orang, sedangkan wilayah B sebanyak 25.000 orang. Di manakah lokasi ideal akan dibangun pasar? Mari kita jawab. Kita bisa menggunakan rumus TH sama dengan jarak AB dibagi 1 ditambah akar dari P banyak per P sedikit. Berdasarkan soal dapat kita ketahui bahwa jarak wilayah A ke B adalah 50 km. Kemudian penduduk yang paling banyak berjumlah 25.000 orang, sedangkan penduduk yang sedikit berjumlah 1.000 orang. Setelah itu kita bisa masukkan ke dalam rumus. Berarti 50 dibagi 1 per akar dari 25.000 per 1.000. 25.000 dan 1.000 bisa kita bagi sehingga hasilnya menjadi 25. Berarti sama dengan 50 per 1 ditambah akar dari 25 sama dengan 50 per 1 ditambah 5 karena 5 merupakan akar dari 25. Nah, sehingga akan didapatkan hasil 50 dibagi 6 yakni 8,33. Nah, itulah titik henti.
dibangunnya sebuah pasar atau lokasi ideal dibangunnya pasar. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa lokasi ideal dibangunnya pasar adalah 8,33 km dari wilayah A. Kenapa dari wilayah A? Karena wilayah A merupakan wilayah yang jumlah penduduknya lebih sedikit. Apabila kita gambarkan, akan seperti ini. Nah, itulah proses dari penentuan titik henti. Teori yang ketiga adalah teori grafik. Teori ini menggambarkan struktur tata ruang jaringan transportasi. Kuncinya ada di struktur tata ruang jaringan transportasi. Nah, untuk menghitung teori grafik, kita bisa menggunakan rumus ini. Ini adalah contoh soal dari teori grafik. Ada dua wilayah dengan struktur jaringan transportasi. Wilayah A seperti ini, dan wilayah B seperti ini. Mari kita jawab. Pada poin A dapat kita gunakan rumus beta sama dengan E per V, di mana E merupakan jumlah jaringan jalan dan V adalah jumlah wilayah, atau jika dalam gambar berupa titik. Maka kita tentukan terlebih dahulu. Ini E1, ini E2, dan ini E3. Kemudian titik ini adalah V1, ini V2, ini V3, dan ini adalah V4. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. E berjumlah 3, sedangkan V berjumlah 4, sehingga 3/4 sama dengan 0,75. Kemudian pada poin B pun kita gunakan rumus beta sama dengan E per V. Dengan langkah yang sama kita tentukan terlebih dahulu jumlah E sebagai berikut dan jumlah V sebagai berikut. Lalu dapat kita masukkan ke dalam rumus bahwa jumlah E adalah 3 dan jumlah V adalah 3, sehingga beta sama dengan 3/3 atau 1. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kelancaran interaksi wilayah B lebih tinggi dari wilayah